Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hafinu Rinasari, spesialis obstetrik ginekologi, berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bahan kuliah saya yang berjudul Persalinan Normal. Di mana persalinan normal ini adalah bahan kuliah yang umum dan harus dikuasai oleh dokter muda maupun dokter umum yang nantinya akan terjun di dunia masyarakat, yang nanti akan hidup di masyarakat dan akan melayani pasien. Persalinan normal itu adalah suatu persalinan yang fisiologis, artinya persalinan itu adalah persalinan yang terjadi secara normal. Definisi dari persalinan normal itu adalah suatu pengeluaran bayi yang berasal dari jalan lahir atau vagina yang berada pada kehamilan yang cukup bulan antara usia kehamilan 37 sampai 40 minggu, di mana kondisi dari janin itu sendiri adalah memanjang atau sejajar dengan sumbu badan. Dengan presentasinya, yaitu presentasi belakang kepala dengan ubun-ubunnya terletak di, ubun-ubun kecil terletak di bagian depan. Dengan lahir secara spontan, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan ibu sendiri dan tanpa adanya bantuan atau alat, dengan proses kelahiran yang berlangsung kurang dari 18 jam dan tidak ditemukan adanya komplikasi baik pada ibu maupun pada janin, seperti adanya komplikasi preeklamsi, ketuban pecah dini, eklamsi, dengan berat badan janin, yaitu sekitar 2,5 kilo sampai 4 kilo, dengan ditemukan adanya janin yang tunggal, hidup, dan tidak ada komplikasi pada janinnya maupun tidak ditemukan adanya kelainan kongenital. Pada mekanisme persalinan normal, kita melihat adanya suatu 7 cardinal movement, di mana didapatkan ada 7 proses penurunan kepala. Yang pertama yaitu floating, di mana floating ini kepalanya belum terjadi suatu proses engagement atau kepala belum masuk panggul. Kemudian yang kedua yaitu proses engagement, di mana kepala pada bagian janin atau bagian terbesar dari janin yaitu kepala itu sudah mulai memasuki pintu atas panggul atau bisa terjadi fleksi. Kemudian yang ketiga yaitu terjadi suatu internal rotasi atau proses penurunan yang berlanjut. Kemudian yang keempat itu terjadi suatu rotasi yang komplit, di mana ini adalah merupakan awal terjadinya suatu ekstensi. Kemudian yang kelima itu terjadi suatu ekstensi secara lengkap. Kemudian yang keenam, itu terjadi suatu restitusi atau terjadi suatu rotasi eksternal. Kemudian yang ketujuh, itu akan terjadi kelahiran bagian janin pada bagian bahu depan yang dilanjutkan pada bagian bahu bagian belakang. Pada persalinan normal, kita mengenal adanya proses penurunan kepala janin atau mekanisme penurunan kepala janin yang dikenal dengan adanya 7 cardinal movement, di mana tahap-tahapnya ada 7 tahap. Yang pertama yaitu proses engagement. Diameter terbesar janin atau kepala janin telah memasuki rongga panggul. Yang kedua yaitu descent. Bagian terendah dari janin telah melewati panggul, di mana terjadi akibat adanya 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan dari tekanan cairan amnion. Yang kedua yaitu kontraksi pada fundus atau fundal dominan. Yang ketiga adanya kontraksi dari diafragma serta otot-otot dari abdomen ibu pada saat proses persalinan. Yang ketiga yaitu fleksi, di mana pada saat fleksi segera setelah bagian terbawah janin tertahan oleh serviks dan dinding bagian panggul, dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu akan didekatkan ke arah dada janin. Yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Pada putaran paksi dalam akan dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica, di mana setiap terjadi kontraksi kepala janin akan diarahkan ke bagian bawah lengkung pubis dan kepala akan berputar saat mencapai otot panggul. Kemudian yang kelima yaitu ekstensi, di mana pada ekstensi kepala janin akan mencapai perineum ke arah anterior oleh perineum, di mana pertama oksiput akan melewati bagian bawah simfisis pubis, lalu kepala akan keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat dari adanya ekstensi. Yang keenam yaitu putaran paksi luar. Pada putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior, bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anteroposterior dari panggul, di mana rotasi eksternal ini akan terjadi, kepala akan menyertai rotasi internal pada bagian bahu-bahu. Yang ketujuh yaitu ekspulsi. Kepala dan bahu akan diangkat ke atas pada tulang pubis dari ibu dan badan bayi akan dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Diagnosis persalinan. Untuk mendiagnosis suatu persalinan, kita harus melakukan proses anamnesis dan pemeriksaan fisik.
Anamnesis itu sendiri terdiri dari nama, umur, alamat pasien, kemudian paritasnya, kemudian dari hari pertama menstruasi terakhir, kemudian dengan adanya riwayat alergi-alergi obat seperti antibiotik, kemudian riwayat kehamilan sekarang seperti riwayat antenatal care, riwayat kehamilan sebelumnya, di mana proses persalinannya seperti apa, dengan berat badan janin sebelumnya berapa kilo. Kemudian adanya riwayat medis lainnya, seperti riwayat tekanan darah tinggi, kemudian riwayat diabetes mellitus, riwayat penyakit jantung, riwayat operasi, maupun riwayat medis pada keluarga. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan fisik secara umum yang kita mulai dari kepala sampai ujung kaki. Seperti kita ditemukan pada bagian mata, ditemukan adanya anemia atau tidak, kemudian pada bagian paru ditemukan adanya wheezing atau tidak, atau adanya ronki basah atau tidak, pada bagian jantung adanya kelainan pada jantung atau tidak, pada bagian abdomen bagaimana teraba janin tunggal atau tidak, kemudian pada bagian kaki kita temukan udim atau tidak. Pada pemeriksaan abdomen, ini kita lakukan juga untuk apa? Pemeriksaan abdomen ini digunakan untuk menentukan tinggi fundus uteri. Kemudian kita melihat adanya denyut jantung janin. Kemudian menentukan presentasi dan letak bagian janin, dan menentukan bagian bawah janin itu sudah masuk panggul atau belum. Kemudian setelah pemeriksaan abdomen, kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam ini juga penting pada saat proses persalinan, karena dari pemeriksaan dalam ini kita akan menentukan pembukaannya seperti apa, penurunan bagian terbawah janin itu seperti apa, kemudian letaknya itu seperti apa, adanya perdarahan dari jalan lahir atau tidak, kemudian ditemukan adanya jaringan parut pada perineum atau tidak. Faktor-faktor esensial persalinan, di mana faktor esensial persalinan ini juga sangat menentukan suatu proses persalinan, di mana pada faktor esensial persalinan pada zaman dulu itu adanya 3P, tetapi untuk sekarang yang menentukan ada 5. Yang pertama yaitu power. Power itu adalah kontraksi dari uterus, dinding perut, dan saat mengejan, atau kekuatan ibu saat mengejan, di mana ibu itu akan melakukan suatu kontraksi secara involunter maupun volunter secara bersamaan untuk mengeluarkan janin dan plasenta dari uterus. Kemudian yang kedua yaitu passage. Passage itu dilihat dari jalan lahirnya, di mana terdiri dari panggul ibu, meliputi bagian tulang yang padat, kemudian dasar panggul vagina dan introitus. Kemudian yang ketiga yaitu passenger. Passenger itu artinya janinnya, di mana dilihat dari ukuran kepala janin, presentasi letak kepala, letak sikap, dan posisi janin. Kemudian yang keempat yaitu posisi ibu, itu juga sangat mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Yang kelima yaitu respons psikologis, di mana saat ibu melakukan suatu persalinan juga harus ada dukungan dari suatu keluarga maupun suami. Persalinan normal, di mana persalinan normal ini ada beberapa proses atau 4 kala. Yang pertama yaitu pembukaan serviks sampai pembukaan lengkap. Kemudian kala yang kedua yaitu kala pengeluaran janin. Kala yang ketiga yaitu waktu untuk pelepasan dan pengeluaran plasenta. Kala yang keempat itu dimulai dengan pengeluaran plasenta sampai 2 jam setelah persalinan. Kita mulai dari kala 1 ya. Dari kala 1 ini dimulai dengan terjadinya kontraksi uterus yang secara teratur, kemudian adekuat, meningkat frekuensinya sehingga serviks akan membuka secara lengkap. Di mana kala 1 ini terdiri atas 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Selama persalinan berlangsung, diperlukan kondisi pemantauan dari kondisi ibu, janin, maupun saat persalinan, di mana kemajuan persalinan ini dinilai dari penambahan dilatasi serviks dan penambahan penurunan pada bagian bawah janin, di mana hasil pemantauan ini dicatat di dalam partograf. Kala 1, ada tanda-tanda mulai persalinan. Tandanya yang pertama yaitu hissnya yang teratur dan adekuat. Kemudian yang kedua adanya bloody show, yaitu keluarnya cairan maupun adanya perdarahan dari jalan lahir. Kemudian yang ketiga diikuti dengan adanya pembukaan serviks. Lama berlangsungnya itu berbeda antara primigravida dan multigravida. Pada primigravida itu berlangsung sekitar 13 jam, dan pada multigravida itu berlangsung sekitar 7 jam. Kita lihat dari fase laten, di mana fase laten ini dimulai saat awal kontraksi yang menyebabkan terjadinya penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks ini terjadi kurang dari pembukaan 4 cm dan berlangsung kurang lebih sekitar 8 jam. Sedangkan pada fase aktif itu terdiri dari akselerasi, dilatasi maksimal, deselerasi, di mana frekuensi dan lama kontraksi uterus itu meningkat secara adekuat, dan serviks akan membuka sampai dengan pembukaan lengkap.
Nah, pada saat kala 1 ini, apa saja yang kita nilai? Dilihat dari kemajuan persalinan, dilihat dari kontraksinya, kemudian dilihat dari kekuatannya, dilihat dari frekuensinya, dan dilatasi serviksnya. Kemudian selain itu juga kita lihat dari vital sign-nya ibu. Vital sign ibu dilihat dari tekanan darahnya, nadinya, kemudian dilihat dari perubahan sikap pada ibu, dan dilihat dari kondisi janinnya, dilihat denyut jantung janinnya, dilihat pembukaannya, dilihat penurunan presentasi dan perubahan posisi, serta adanya warna cairan yang keluar dari jalan lahir. Nah, ini adalah suatu partograf. Partograf ini kita tulis pada waktu kala 1, di mana pada saat pembukaan fase aktif, yaitu dimulai saat pembukaan 4 cm sampai pembukaan lengkap dan sampai setelah persalinan, di mana gambar partograf ini yang ada di samping ini menunjukkan adanya suatu catatan pantauan persalinan normal yang terdiri dari identitas ibu, kemudian dilihat dari denyut jantung janinnya, dilihat dari kontraksi uterusnya, dilihat dari warna ketubannya, kemudian juga selain itu juga jumlah ketubannya, selain itu. Kemudian yang kedua yaitu kala 2. Kala 2 ini adalah ketika pembukaan serviks sudah lengkap sampai bayi dilahirkan, di mana prosesnya itu berlangsung berbeda antara primigravida dan multigravida, di mana multigravida itu bisa berlangsung lebih cepat sekitar 30 menit, sedangkan pada primigravida berlangsung sampai sekitar 1 jam. Tanda-tandanya yang pertama yaitu hisnya sekitar 4-5 kali dalam 10 menit dengan lama sekitar 40-50 detik, di mana ibu merasakan dorongan yang kuat untuk mengejan atau adanya tekanan yang makin lama makin meningkat pada bagian rektum dan vagina. Yang ketiga, adanya ibu ingin mengejan. Kemudian yang keempat, adanya vulva dan anus yang terbuka, serta perineumnya menonjol. Kemudian pada pemeriksaan dalam kita temukan adanya pembukaan yang lengkap, adanya penurunan kepala di bagian host 3 atau host 13, dengan adanya penunjuk ya berada di ubun-ubun kecil di kiri ataupun kanan atas. Selaput ketuban itu bisa masih utuh atau sudah pecah. Penanganannya yaitu kita lihat adanya kondisi ibu, kemudian dilihat kondisi janin maupun kemajuan persalinan. Dan saat pembukaan sudah lengkap, kita lakukan pimpinan mengejan. Selain itu juga episiotomi ini jika diperlukan, tetapi episiotomi ini tidak dianjurkan secara rutin. Kemudian parasat Röntgen. Parasat Röntgen ini adalah suatu parasat obstetri, di mana parasat obstetri ini dilakukan pada saat persalinan dengan kepala saat terlihat pada bagian vulva, dengan tangan kiri kita itu memegang pada bagian perineum, sedangkan tangan kanan kita atau tangan yang lain itu akan memegang pada bagian kepala bagian posterior atau occiput untuk mencegah terjadinya defleksi yang terjadi secara cepat. Selain itu juga kita melahirkan bahu dan seluruh bagian badan janin, dilanjutkan dengan manajemen tali pusat terkendali dan penanganan bayi setelah lahir. Nah, pada kala 2 ini juga kita lihat adanya kemajuan persalinan, kondisi ibu maupun kondisi janin. Kemajuan persalinan kita lihat adanya kontraksi uterus, kekuatan hijan ibu, kemudian pada kondisi ibu juga dilihat tekanan darahnya, denyut jantung, denyut nadinya, kemudian status hidrasi dan perubahan sikap ibu. Pada kondisi janin kita lihat DJJ-nya itu kita periksa setiap 5 menit, dilihat perubahan pada presentasi dan perubahan posisi dan warna cairan. Nah, pada kala 2 ini bisa berjalan dengan baik bila adanya kemajuan penurunan kepala bayi. Kita temukan kegawat daruratan seperti eklamsi pada ibunya, adanya kegawatan daruratan pada bayi seperti ditemukan adanya fetal distress atau fetal hipoksia, adanya penurunan kepala terhenti atau partus mencet atau kelelahan ibu, dan ini bisa menunjukkan suatu perubahan dari persalinan normal bisa terjadi persalinan abdominal, seperti kondisi kegawat daruratan seperti ini. Nah, pada saat kala 2, ini kita kenal adanya episiotomi. Namun episiotomi ini tidak dianjurkan secara rutin. Karena episiotomi ini bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi, meningkatkan resiko terjadinya suatu perdarahan, meningkatkan resiko terjadinya hematom, meningkatkan terjadi laserasi perineum grade 3 maupun grade 4, dan meningkatkan nyeri pada pasien. Di mana Pengertian dari episiotomi itu sendiri adalah suatu irisan pada perineum untuk memperlebar jalan lahir dengan maksud untuk mempermudah kelahiran. Pada prinsipnya yaitu untuk mencegah kerusakan yang lebih hebat pada jaringan, pada bagian lunak, dengan akibat dari daya regangan yang melebihi kapasitas adaptasi atau elastisitas dari jaringan tersebut. Di mana pembagian episiotomi ini ada 4, ada episiotomi medial, episiotomi lateral, episiotomi mediolateral, dan episiotomi G-shape. Episiotomi mediolateral adalah episiotomi yang paling dianjurkan. Indikasi episiotomi itu dilakukan pada
kondisi pada janin maupun kondisi pada ibu. Kondisi pada janin seperti yang pertama adanya terjadinya kegawatan pada janin, kemudian adanya pada ibu yaitu mencegah robekan perineum yang kaku, kemudian mencegah kerusakan pada jaringan luas pada ibu, dan bayi pada kasus seperti presentasi abnormal seperti presentasi bokong, dan ditemukan adanya jaringan parut pada perineum atau vagina. Kala 3 ini merupakan kala uri atau kala pengeluaran plasenta, di mana dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban, di mana kala 3 ini merupakan kala yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Di mana kala 3 ini adalah kala yang paling penting untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum, karena di Indonesia penyebab dari kematian maupun kesakitan pada ibu itu disebabkan oleh karena perdarahan maupun atonia uteri maupun retensi plasenta, di mana peregangan tali pusat terkendali itu dilanjutkan pemberian oksitosin untuk kontraksi uterus dan mencegah atau mengurangi perdarahan. Tanda-tanda lepasnya plasenta seperti apa? Yang pertama adanya kontraksi rahim sehingga rahim akan membulat, keras, dan terdorong ke atas. Kemudian plasenta akan terdorong ke arah segmen bawah rahim, tali pusat akan bertambah panjang, dan terjadi perdarahan secara mendadak. Manajemen aktif kala 3 ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yaitu menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga bisa mempersingkat waktu, mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan darah pada saat kala 3. Keuntungannya ada 3. Yang pertama, persalinan kala 3 lebih singkat, mengurangi jumlah kehilangan darah, dan mengurangi kejadian retensi plasenta. Ada 3 langkah manajemen aktif kala 3. Yang pertama yaitu memberikan suntikan oksitosin secara intramuskular dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir, melakukan peregangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri setelah plasenta lahir. Kala 4 ini adalah waktu yang terjadi setelah plasenta lahir sampai 2 jam pertama setelah melahirkan, di mana kala 4 ini juga harus diawasi di VK atau di ruang bersalin. Apa yang dipantau pada saat kala 4? Kala 4 yang dinilai yaitu tanda vital ibu, meliputi tekanan darahnya, kemudian denyut jantungnya, respirasi rate-nya, dan suhunya. Kemudian kontraksi uterusnya ada atau tidak. Karena kalau tidak ada kontraksi uterus berarti terjadi suatu perdarahan dan atonia. Kemudian dilihat tinggi fundus uterinya. Tinggi fundus uteri normalnya pada kala 4 terjadi 2 jari di bawah pusat. Status kandung kemihnya sudah bisa BAK secara spontan atau belum, dan perdarahan yang berasal dari jalan lahir. Selain itu juga kita lihat janinnya. Janinnya itu bagaimana kondisinya, baik atau tidak, dan dilihat sudah bisa menyusui belum. Demikian presentasi saya dan ini daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.